Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Nah, kalian tahu gak sih yang namanya ekskavator? Yap, ekskavator yaitu merupakan salah satu alat berat yang paling banyak dikenal oleh masyarakat. Namun, pernahkah kalian berpikir sebelum adanya ekskavator, manusia menggali tanah pakai apa? Nah, jadi pada masa itu manusia masih menggunakan alat-alat sederhana seperti sekop, cangkul untuk melakukan pekerjaan penggalian tanah, baik dalam skala kecil maupun besar. Tentu saja, pekerjaan tersebut membutuhkan waktu yang lama dan tenaga yang tidak sedikit. Nah, jadi dari materi ini saya akan menjelaskan tentang sejarah dari ekskavator. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajri. Saya berasal dari kelas XTOC. Pelajaran DDTO akan menjelaskan sejarah ekskavator. Nah, jadi ekskavator itu merupakan alat berat yang digunakan untuk menggali, memindahkan, dan mengangkut material seperti tanah, batu, dan lumpur. Kata ekskavator itu sendiri berasal dari kata excavation yang berarti penggalian. Nah, sementara di Indonesia masyarakat sering menyebut ekskavator dengan nama bego atau bekok. Sejarah ekskavator itu dimulai pada tahun 1833 ketika seorang mekanik asal Massachusetts, Amerika Serikat bernama William Smith Otis merancang sebuah mesin penggali. Saat itu usianya baru 20 tahun loh. Setelah melakukan berbagai percobaan, pada tahun 1835 William Smith Otis berhasil menciptakan ekskavator pertama di dunia yang dikenal sebagai steam shovel. Alat ini masih menggunakan mesin uap sebagai penggeraknya dan diuji coba untuk membantu pembangunan jalur kereta api. Namun, penemuan tersebut tidak langsung berhasil. Pada uji coba pertama, ekskavator mengalami kerusakan. William Smith Otis tidak menyerah dan terus melakukan penyempurnaan terhadap desainnya sendiri. Pada tanggal 15 Maret 1836, ia berhasil memperoleh hak paten atas temuannya itu. Akan tetapi, pada tahun 1838, ekskavator tersebut mengalami kebakaran akibat kesalahan spesifikasi teknis hingga hak patennya pun berakhir. Namun, meski mengalami kegagalan, William Smith Otis itu kembali memperbaiki alat ciptaannya dan akhirnya memperoleh hak paten baru pada tanggal 24 Februari 1839. Ciptaannya itu kemudian dikenal sebagai ekskavator pertama di dunia dan mendapat julukan The Grand Prize for Earth Removers. Sayangnya pada tahun yang sama, tepatnya pada 13 November 1839, William Smith Otis meninggal dunia. Pada usianya yang menginjak 26 tahun, meskipun hidupnya juga singkat, penemuannya lebih memberikan dampak besar bagi perkembangan teknologi alat berat. Ekskavator pertama memiliki spesifikasi yang sangat sederhana. Baketnya berkapasitas 1,5 meter kubik, hanya mampu berputar 90 derajat, digerakkan oleh mesin uap dan berjalan di atas rel kereta. Dalam 1 jam, alat ini mampu menggali sekitar 60 meter kubik tanah. Seiring perkembangan teknologi, ekskavator terus mengalami perubahan. Mesin uap mulai digantikan dengan mesin diesel. Kemudian berkembang menggunakan sistem hidrolik. Saat ini, ekskavator modern mampu berputar 360 derajat, dilengkapi GPS, sensor, monitor digital, dan bahkan lebih dikembangkan dalam versi listrik. Di Indonesia sendiri, ekskavator mulai berkembang pesat sejak era pembangunan infrastruktur pada masa Orde Baru. Hingga saat ini, ekskavator digunakan dalam berbagai bidang,
seperti konstruksi, pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan juga pengerukan sungai. Beberapa merek ekskavator yang banyak digunakan di Indonesia antara lain ada Komatsu, Hitachi, Kobelco, Caterpillar, dan juga Sumitomo. Nah, jadi kesimpulannya adalah dari pembahasan kita tadi, kita dapat mengetahui nih bahwa perjalanan ekskavator yang kita lihat saat ini merupakan hasil dari perjuangan dan inovasi William Smith Otis. Kegagalan yang ia alami juga tidak menghentikannya untuk terus mencoba hingga akhirnya menciptakan alat yang sangat berjasa bagi umat manusia. Karena ciptanya tersebut, ekskavator bermanfaat sangat banyak pada bidang alat berat kita saat ini. Nah, jadi seperti itulah materi yang sudah saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam tutur kata. Sekian dari saya, Muhammad Fajri. Nantikan video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.